Kesehatan, kami sudah menyampaikan itu segera direvisi. Perlu direvisi Iya, apa ya? karena ini udah lama ini. Sebelum kita sepakat Kota Tegal menjadi UHC. UHC. Iya, karena di Perwal sana mengatur bahwa orang itu bisa di-cover oleh pemerintah daerah, pertama masuk DTKS. Yang kedua, Yeah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat podcast DPRD, kembali lagi saya Elok Melati bersama Anda di podcast DPRD Kota Tegal. Dan sahabat podcast, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama dengan topik yang tentunya sangat menarik untuk dibicarakan. Pemerintahan daerah seperti yang sudah kita ketahui dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur eksekutif dan unsur legislatif. Kalau orang kebanyakan atau masyarakat umum bilang pemerintah daerah dan DPRD gitu ya. Nah, DPRD sendiri memiliki alat kelengkapan dewan yang tetap, yaitu komisi. Bersama kita telah hadir narasumber yang luar biasa sekali. Beliau adalah Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tegal, anggota DPRD fraksi PKB tahun 2019 sampai kan 2024, Bapak Ansori Fakih. Apa kabar Bapak? alhamdulillah baik. Baik Pak Anfak, silakan Bapak bisa menyapa sahabat podcast DPRD sekaligus memperkenalkan diri secara langsung Pak. Langsung saja ya, Enak ya. Monggo Pak. Nama Ansori Fakih, kebetulan dipercaya menjadi Ketua Komisi 2 yang membidangi pendapatan, kesehatan dan sosial. Tentu komisi yang mestinya harus ekstra keras karena ini akan membiayai dari APBD Kota Tegal. Baik. Bapak mungkin bisa diceritakan Bapak dari dapil mana, silakan. Alhamdulillah kami dari kalau 2019 2024 ini dari dapil 4. Dapil 4. Dapil 4 karena dapil satunya dari Tegal Selatan ya. Selatan, Margadana, kemudian Tegal Barat, Tegal Timur. Bapak dari Tegal Timur ya Pak. Nah, sahabat podcast, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, Pak Anfak ini, Pak Ansori Fakih atau yang bisa dipanggil Pak Anfak, ini kan sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama gitu ya. Pak Anfak sendiri motivasinya apa sih Pak jadi anggota DPRD Pak? Sebenarnya awal kita masuk ke partai dulu kan bahwa ada partai baru. Setelah reformasi namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Kebetulan kami ada di pengurus Nahdlatul Ulama cabang Kota Tegal. Iya. Oleh bapak-bapak, oleh kiai-kiai kami edukasi untuk menjadi tim 9 lahiran PKB. Sebenarnya masuk PKB-nya itu karena memfasilitasi PKB. Ya. Tetapi setelah berjalan kemudian kami disuruh masuk mencalonkan, kemudian kita menjadi anggota dewan termasuk di tahun 2019 ya, 2004 ya. Tentu kalau motivasi setiap orang kan punya motivasi. Iya, Bapak sendiri apa? Iya, kalau kita barangkali biar menjadi khairun nas, manfa'uhum linnas. Apa itu Pak? Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah itu betul, luar biasa sekali ini. Nah Bapak setelah duduk menjadi anggota DPRD tentunya kan memiliki 3 fungsi ya Pak. Fungsi pengawasan, kemudian fungsi penganggaran, kemudian juga fungsi perundang-undangan atau legislasi atau fungsi regulasi ya Pak. Nah menurut Bapak kan mempunyai 1 orang tapi punya 3 fungsi itu. Menurut Bapak sudah maksimal belum Pak kinerja dari OPD mitra kerja Bapak dalam melaksanakan pembangunan di Kota Tegal Pak? Secara umum di periode 2024 terkait dengan legislasi, kami lihat ini sudah termasuk tahun terbaik. Yang terbaik ya Pak? Iya, karena mampu memproduk hukum dengan
inisiatif DPRD. Hmm. Ini kan baru di Baru di tahun 2019 2019, ini. iya. Iya. Yang kami lihat sampai hari ini kan minimal kan ada 2 kami lihat yang sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah, yaitu pemerlu kesejahteraan sosial. Iya. Kemudian kemarin baru ditetapkan perda fasilitasi pondok pesantren. Itu dari segi regulasi, Iya. yaitu terkait dengan hukum, terkait dengan pengawasan. Saya kira semua anggota dewan di dapilnya masing-masing minimal, dan juga secara umum di komisi maupun di fraksi semuanya ikut mengawasi, ya karena itu menjadi tugasnya. Kemudian yang paling berat kan yang budgeting ini, Penganggaran, iya. Penganggaran. Gimana Pak? Apalagi kami di Komisi 2 Nah, yang membidangi pendapatan. Pendapatan di Kota Tegal secara umum PAD-nya itu saya kira untuk Presiden Pekalongan sudah cukup bagus. sudah cukup bagus ya Untuk menurut Kota Bapak ya. Tegal, iya, sudah cukup bagus. Hanya perlu adanya kajian potensial. Karena menurut kami masih ada retribusi baru maupun pajak baru yang Iya. harus digali. Di samping memaksimalkan yang sudah ada. Apalagi teman-teman di DPR ini kan kepengen terus ada kenaikan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu di Komisi 2 kami selalu meningkatkan pendapatan, bahkan kadang-kadang dari Bagus sendiri, wah Pak ini terlalu berat, laksanakan dulu karena menurut kami ini ada potensi. Dan mudah-mudahan kami berharap perda yang sedang dibahas ini, ya karena ini kan merupakan gabungan dari seluruh retribusi dan pajak yang sedang dikaji ini, segera diselesaikan dan bisa ditetapkan, karena ini juga memang dituntut oleh waktu. Tahun 2024 harus jalan. Iya. Dan banyak retribusi yang belum tertarik karena menunggu perda ini. retribusi dan pajak. Iya. Kalau dari kesehatan sendiri Pak, dari sisi kesehatan, menurut Bapak sudah maksimal belum kinerja OPD mitra Bapak? Bukan OPD-nya, tapi kebijakannya. Kebijakannya, iya. Gimana Pak? Iya. Kami termasuk Komisi 2 yang mendorong adanya UHC, Mbak. Alhamdulillah Kota Tegal ini kan sudah masuk UHC. Iya. Dan sekarang sudah di angka 98, ya, Pak? sekian. Sebentar lagi sudah 100%. Menurut kami ini sudah bagus sekali. Ya. Tapi yang susah kan anggaran yang disiapkan Untuk ini. iya, betul. Ini anggarannya. Makanya harus betul-betul kita kawal bersama, karena ini adalah kewajiban kita. Bahwa pemerintah harus hadir terkait dengan kesehatan, terkait dengan pendidikan, bahkan anggarannya sudah ditentukan oleh pusat. Iya. Minimal dari APBD yang ada. Kemudian yang kami di Komisi 2 sebenarnya ingin mendorong adanya perwal kembali seperti yang dulu. Apa itu Pak? Yang mana Pak? Bahwa setiap orang yang ber-KTP di Kota Tegal itu mestinya perwalnya dibuat digratiskan. Karena Betul. Iya, karena ini akan kontraproduktif. Sementara kita sudah wajib. Iya. Tapi masih ada yang berbayar. Tetapi yang belum tercover oleh BPJS, ya kemudian kalau periksa di puskesmas kan harus bayar. Lah ini menurut kami perlu adanya kajian seberapa sih pendapatan yang mandiri di puskesmas. Ya. Kalau ini nanti tidak berpengaruh, kami Komisi 2 insya Allah akan mendorong agar kembali ke perwal yang digratiskan tadi Pak. Oke, masalah tadi Pak menarik sekali nih Pak bincang-bincang tentang UHC ya Pak ya. UHC itu kan berarti kan semua orang di Kota Tegal sudah terjamin ya Pak. Intinya seperti itu kan Pak? Intinya seperti itu. Iya, intinya. Tapi pelaksanaannya? Enggak, ini kan mestinya begini pemahamannya. Bahwa jumlah penduduk Kota Tegal yang ya kurang lebih hampir 300 lah. Iya. Kan ada BPJS yang mandiri. Mandiri, betul. Ada BPJS yang menjadi karyawan perusahaan. Iya. Ada PNS TNI Polri. Iya. Ya. Mestinya ini loh yang nggak mampu ini. Iya. Ini yang diselesaikan oleh pemerintah daerah. Ya.
sehingga secara umum bahwa kesehatan di Kota Tegal itu sudah Terjamin. terjamin. Iya. Jadi jangan sampai ada ya Pak ya. Iya. Misal nih ada warga tidak mampu tapi ternyata setelah sakit harus juga membayar padahal dia tidak mampu ya Iya. Pak ya. Nah itu mestinya ini Mbak Elok, ini saya juga sudah lama ini, sudah hampir 1 tahun. Iya. Perwal yang terkait dengan kesehatan, kami sudah menyampaikan itu segera direvisi. Perwal Karena- direvisi iya, apa ya? Karena ini udah lama ini. Sebelum kita sepakat Kota Tegal menjadi UHC. UHC. Iya, karena di Perwal sana mengatur bahwa orang itu bisa di-cover oleh pemerintah daerah, pertama masuk DTKS. Yang kedua harus nunggak 6 bulan. Yang ketiga nggak boleh kelas 2 dan kelas 3. Iya, harus Iya, padahal kan kasusnya kan kadang-kadang ada orang kelas 2 waktu itu loh. Iya waktu itu. Iya, waktu itu mungkin dianggap mampu, tapi sekarang kan orang kan Iya. namanya kehidupan kan Iya. ada naik turun. Ya Setelah kan? COVID apalagi ya Pak Iya. ya. Banyak orang Iya. yang jatuh Nah, yang miskin. kayak gini ini untuk mempermudah proses. Ya, itu perwalnya mestinya segera diaktifkan. Iya. Pak, nyambung nih Pak masalah DTKS Pak. DTKS ini kan data yang masyarakat yang apa ya kurang mampu ya Pak ya. Nah kalau misalnya DTKS-nya sendiri bermasalah Pak, otomatis kan untuk yang lain-lainnya juga bermasalah termasuk kesehatan Pak. Gimana itu Pak? Betul, maka kami kemarin konsultasi ke Pusdatin Kemensos. Ya, kenapa Kota Tegal JKN yang sudah disiapkan 70.000 kemudian sampai sekarang itu dikurangi. Setiap bulan dikurang. Setiap bulan Setiap bulan berkurang. kurang. Ya, sampai hari ini kurang lebih sekitar 6.000 lebih. Ya, oleh karena itu relawan yang ada di kelurahan dalam mengakses SekNJ Iya. itu harus hati-hati betul. Karena begitu salah ngeklik, Iya. misalkan ini dianggap sudah nggak layak dapat PKH, ini nanti akan berpengaruh kepada bantuan sosial yang lain, termasuk bisa JKN-nya putus. Oh iya iya. Nah, ya, makanya ketika kita close, maka harus betul-betul dipantau, dilihat. Dan kalau memang itu ada kesalahan, segera diusulkan kembali. Iya, karena jangan sampai usulan di Kota Tegal itu banyak, tapi sekedar hanya bahas apa namanya Baik, dari data saja beda yang saja. banyak. Enggak di entry. Enggak di entry, iya, oke. Pak, kalau relawan tadi Pak mungkin dimaksimalkan mungkin fungsi relawannya atau mungkin dari Bapak sendiri, dari DPR sendiri ada inisiatif untuk memperbanyak relawan atau mungkin memberdayakan masyarakat untuk menjadi relawan khusus untuk DTKS Pak, pengawal DTKS Iya, gitu. Itu sebenarnya itu dinas sosial. Dinas sosial ya Pak ya. Setiap kelurahan ada. Bahkan kemarin kan kita sudah berusaha di Komisi 2 ini kan spesial. Spesial. Iya, artinya dari mulai UHC, kemudian ini MPP, kemudian rencana apa kemarin perda yang sudah PMKS, Perlu ya. Ya, itu sebenarnya kan di situ kami menghendaki agar masyarakat tidak susah. Iya, Masyarakat itu simple. Ketika ada masalah sosial, cukup datang di kelurahan, itu yang disebut dengan nanti puskesmas. Apa itu Pak? Iya, pusat kesejahteraan sosial. Oh, Jadi iya. bukan puskesmas. Puskesmas ya Pak ya. Iya, jadi setiap orang membutuhkan terkait pemerlu kesehatan sosial, misalkan RTLH, kesehatan, Iya. kemudian PKH, ya itu cukup datang ke kelurahan, kemudian dimasukkan di situ, Datanya? kemudian diupload ke masing-masing OPD yang membidangi. Nah, iya Pak ya, seharusnya tidak susah dan tidak Iya, lama tidak seharusnya. lama, Tapi kadang-kadang nih Pak yang terjadi di masyarakat nih Pak. Saya sendiri juga kadang melihat sekeliling saya Pak. Kita udah ngusulin Mbak dari tahun kemarin tapi sampai sekarang belum dapet gitu, gimana itu Pak? Yang DTKS. Iya yang DTKS. Kenapa sampai sekarang belum masuk kayak gitu? Makanya kalau ingin mempermudah, perwalnya diganti saja. Oh perwalnya diganti saja atau mungkin Iya. menghubungi Bapak saja. Ya kalau perwalnya dirubah kan sudah selesai kan, Mbak? Selesai ya, Iya, iya, nggak ada betul. DTKS kan gitu. Iya. Nah, Komisi 2 sendiri Pak dalam selama Bapak menjabat sebagai Ketua Komisi 2, apa saja yang sudah dilakukan? Mungkin seperti tadi Pak, kita harus merubah perwal, tapi dorongannya kurang kuat sehingga pemerintah daerah juga belum terlalu memikirkan untuk melakukan perubahan itu Pak. Nah itu,
kadang-kadang satu sisi kita mendorong segera laksanakan. Iya. Satu sisi ya nyantai-nyantai saja. Nah ini makanya kemarin terus terang saja saya sudah komunikasi juga dengan BPJS. Ya bagaimana kalau kita duduk bersama dari mulai Sekda, kemudian Dinkes, Dinas Sosial, kemudian Dukcapil, kemudian Komisi 2. Mari kita selesaikan perwal itu, bagian hukum juga diajak sama asistennya sekalian, sehingga setiap masalah nggak nunda-nunda. Iya, Selesaikan betul. saat itu. Ya karena ini kan sekarang kan zamannya sudah ya Iya, sekarang udah sudah digital, sudah apa-apa serba digital, cepat, serba gampang ya Pak ya. Kenapa masih ada saja yang sudah mengusulkan data dari tahun kemarin sampai sekarang belum diakomodir, betul. kan seperti itu ya Pak ya. Iya. Berarti perwalnya solusinya itu, perwalnya harus dirubah dulu. Rubusnya selesai. Selesai. Ya. Iya, kemudian mungkin Bapak bisa menceritakan yang Komisi 2 yang tadi pencapaian yang sudah dilakukan oleh Komisi 2, Pak. Yang pertama terkait dengan apa namanya kesehatan. Kita akan secara umum kan clear ya untuk kesehatan. Kemudian yang belum clear terhadap DTKS perwalnya itu. Ya. Kemudian secara untuk pendapatan memang ini kan ada penyesuaian. Iya. Dulu kan kita memang terlalu tinggi untuk membuat plafon sehingga banyak OPD yang tidak memenuhi. Nah, sekarang kemarin sudah disesuaikan dan mudah-mudahan kalau kami sih Disesuaikan tambah tinggi atau tambah rendah nih, Pak? disesuaikan tambah rendah. Tambah rendah. Iya, karena biar tidak terjadi hanya apa ya angin sorga. Iya, tidak tercapai ya, Pak. Iya. Apa artinya kita memasang tinggi-tinggi tapi nggak tercapai. Kalau bisa nanti kalau sudah 2024 ini disesuaikan, nanti berikutnya nanti kenaikan kan jelas lah. Iya. 10 apa 20% kita sepakati kan. Ada timeline-nya ya, Pak ya. Ini naik berapa persen, kemudian nanti tahun kapan lagi sampai tercapai target tadi. Iya, Pak, masalah MPP nih, Pak, yang lagi rame nih, Pak. Ramenya Yang kemarin sempat rame, sekarang mah udah nggak rame Pak, karena udah dipindah lokasi ya. Nah ini gimana Pak, Bapak kemarin dorongan Komisi 2 seperti apa Pak? ya sebenarnya sih Komisi 2 nggak mendorong nggak yang muluk-muluk yang Oh nggak penting muluk-muluk. yang penting kan ada pelayanan saja karena itu kan Kota Tegal termasuk yang paling telat lah. Iya. Ya, karena pemerintah pusat menghendaki kalau bisa dalam satu tempat itu semua pelayanan bisa diselesaikan. Sampai nikah, sampai cerai di situ semua ya Pak ya. Sampai nikah, sampai cerai, sampai belanja. Sampai punya anak, sampai belanja di situ semua. Makanya kami wanti-wanti jangan sampai hanya sekedar nama saja. Tapi setelah itu tidak Difungsikan secara baik, secara betul. baik, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan betul. Jangan sampai seperti ya banyak gedung kan yang dia nggak terpakai kan kami ada beberapa gedung, ada 3 gedung yang tidak dipakai kan Mas ya. Iya. Jadi bukan kemudian kita minta bangun yang besar bukan. Kami hanya mendorong adanya MPP. Silakan bekas gedung apa saja boleh. Tapi kembali kelihatannya minta yang Wah, ya, alhamdulillah. yang penting fungsinya ya Yang Pak penting ya. fungsinya. Ya betul. Yang penting fungsinya. Saya kadang-kadang mendengar semacam joke gitu loh. Dari mulai nikah, kemudian punya anak sampai cerai sampai mati, pokoknya ngurusnya di situ semua gitu katanya. Betul. Iya, karena nanti dari masing-masing OPD maupun dari dinas vertikal semuanya kan ada di sana. Kumpul di sana ya Pak ya. Bahkan misalkan layanan SIM dan juga di daerah-daerah lain kan kayak gitu. Sudah ada pelayanan dari dinas vertikal ya Pak ya, dari instansi vertikal yang terwakili di situ. Oke, baik. Nah, Pak Anfak, kita senang sekali nih ngobrol sama Pak Anfak, rame banget ini. Nah ini Pak, saya pengen tahu nih Pak, mungkin masyarakat juga pengen tahu mekanisme supaya misalnya bantuan atau misalnya data kita bisa diakomodir sama pemerintah tuh mekanismenya seperti apa sih Pak? Kita usulnya kemana? Kemudian misalnya data DTKS supaya bisa diakomodir atau misalnya biar bantuan bisa diakomodir sama pemerintah, itu seperti apa mekanismenya dari masyarakat Pak? Iya, kalau untuk dimasukkan di DTKS sebenarnya kan di sana ada petugas dari orang dulu ke RT misal atau gimana ya, Pak? kalau itu kan biasa untuk mengajukan kan
dari RT, RW, kemudian masuk ke kelurahan. Kelurahan. Di kelurahan sebenarnya sana itu ada namanya rapat. Jadi untuk memutuskan usulan-usulan. Jadi makanya ini yang harus diperhatikan kan, kelurahan juga harus aktif. Karena harus diplenokan. Diplenokan di kelurahan usulan DTKS. Nah, kemudian kirim ke Dinsos, Dinsos kirim ke pusat. Nah, menurut kami ini kuncinya nanti setelah dari kelurahan itu sebenarnya ada di Dinsos. Karena yang bisa melihat ya mengakses dan bisa mengentry di setiap saat itu adalah Dinsos. Maka kami berharap sekali Dinsos harus proaktif dan harus, kalau saya bahasanya kasar Pak. Kalau saya bahasanya kasar. Kalau Kota Tegal bisa menambah syukur kembali ke 70.000, syukur bisa tambah 3.000 sesuai dengan data pusat ya. Itu sebenarnya sama dengan OPD yang pendapatannya itu 6 miliar lebih. Sudah dihitung saja lah. Misalkan katakanlah 10.000 kali 37.000. Iya betul. Kali 12. 12 ya Pak ya. Artinya mengurangi beban APBD. Betul. Makanya jangan dibedakan. Misalkan ini dinas bukan pendapatan, ya tapi kan sosialnya kan tinggi. Iya. Jadi kalau kami hari ini berharap sekali kepada dinas sosial biar proaktif betul, ya untuk bisa mengawal usulan-usulan. Karena DTKS itu person, Mbak. Artinya person satu kakak. Iya. Bapaknya masuk DTKS. Bawahnya sekalian? Istrinya belum tentu. Oh belum tentu. Iya. Begitu Pak. Iya. Saya pikir kayak BBCS Pak. Kalau misalnya bapaknya masuk, anaknya masuk. Iya. Saya pikir kayak BBCS Pak. Jadi kalau bapaknya masuk kelas 3, anaknya harus kelas 3 semua kayak gitu. Oh kalau DTKS itu person. Oh. Iya. Jadi antriannya banyak ya Pak. Misal satu keluarga ada 7 anak ya berarti banyak ya Pak ya. Iya. Oh begitu. Iya berarti mekanisme adalah usulan seperti biasa ke kelurahan dan nanti akan diproses selanjutnya di Dinsos. Kemudian kalau misal Pak usulan biasa Pak, usulan dari kelurahan atau dari RT RW di gang saya pengen ini, pengen itu, atau misalnya di tempat saya belum ada posyandunya kayak gitu. Itu kalau usulan mekanisme kayak gitu seperti apa Pak? Ya ini kan nanti jadi saya katakan sebenarnya kalau tadi bisa di mapping di kelurahan. Ya kalau misalkan fisik kemudian disamakan dengan posyandu kan pasti akan berbeda. Posyandu kan terkait dengan dinas setan, berarti komisi 2. Kalau infrastruktur kan terkait dengan komisi 3. Jadi, ya kan banyak sekali di sana. Kalau posyandu sih mudah-mudah saja. Iya kalau posyandu. Kalau posyandu ya. Cuman yang kurang kan hanya kesejahteraannya. Dan fasilitasnya. Betul, fasilitas posyandu sama kesejahteraan kadernya. Ya, kalau itu kan biasanya komisi 2 yang mendorong. Iya. Mendorong untuk kader-kader posyandu agar mendapatkan perhatian yang lebih lah. Oh, berarti gini Pak, kalau misalnya ada posyandu kurang sapras, ngelapor aja ke komisi 2 gitu Pak. Iya, kita bisa mendorong. Bisa mendorong ke sana ya. Iya, tapi kalau fisik sana komisi 3. Iya, oke. Ya baik. Kita akan segera mengakhiri acara ini. Tapi monggo silakan Pak, Bapak bisa closing statement sebelum kita akhiri acara ini, Pak. Oke, terima kasih Mbak Elok atas waktunya untuk saya dan mudah-mudahan ini ada nilai manfaatnya. Saya Ansari Fakih dan alhamdulillah ini saya ketiga Mbak menjadi anggota DPRD. Wah, luar biasa sekali ketiga ya. Sudah pengalaman. Dan ini nanti 2024 juga akan ikut. Ya. Mudah-mudahan terpilih lagi, jadi bisa mengawal lagi. Ya, sekarang dapil 1 Tegal Timur dan mudah-mudahan saudara teman ya dekat. Ya, kami selalu bersamanya dengan rakyat. Mudah-mudahan kebersamaan yang sudah ada, yang sudah terjalin terus kita kuatkan semata-mata untuk kesejahteraan Kota Tegal. Oke, lanjutkan ya Pak ya. Lanjutkan. Terima kasih Pak Lak. Baik, sahabat podcast, sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini dan perbincangan bersama Pak Ansari Fakih yang luar biasa sekali. Beliau ternyata mengawal dan tahu betul tentang seluk-beluk kesehatan dan sosial yang ada di masyarakat Kota Tegal. Saya Elok Melati, sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya.
Nggak ada.